Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini diizinkan untuk berbagi renungan dalam ibadah bersama, ibadah hari Minggu GBI Immanuel Ambarawa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sekalipun secara virtual. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Engkau hadir di tengah persekutuan kami secara virtual ini Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi kami dan perlengkapi kami dengan firman-Mu dalam kami menjalani hidup di tengah masa krisis, masa pandemi ini Tuhan. Kami tetap kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Daniel Iswayudi, atau biasa dipanggil dengan Yudi saja. Kalau anak-anak sekolah minggu dan remaja panggil saya Kak Yudi. Ya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan dari sebuah firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Baik. 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, kalau sudah ketemu saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akhis bin Maoch, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akhis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum ayat ini ditulis, ayat ini dilatar belakangi bagaimana Daud diurapi menjadi raja, kemudian Daud mengalahkan Goliat. Daud membawa kemenangan bagi bangsa Israel, dan ketika mereka kembali dari medan perang, orang-orang menyerukan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena orang lebih memuja Daud, maka Saul menjadi cemburu. Pada waktu itu, Daud sudah menjadi menantu Saul. Saul tidak suka kalau Daud lebih populer dari dia. Itu sebabnya dia sangat benci, dia cemburu kepada Daud. 2 kali dia melempar tombak Daud ketika Daud sedang main kecapi untuk dia di istana. Tapi terluput. Kemudian Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu padang gurun, dari goa, dari rumah-rumah. Dia berlari terus
menghindari kejaran Saul, mertuanya. Kalau saudara punya mertua yang cerewet, suka ngomel gitu ya, bersyukur masih lebih baik dibanding dengan Daud yang punya mertua selalu mengejar-ngejar dia dan pengen membunuh dia. Coba bayangin kalau saudara punya Bapak Ibu, saudara punya mertua yang seperti Saul ini, hidup seperti di ujung tanduk. Daud berlari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindari kejaran Saul. Kemudian berkumpullah orang-orang yang sakit hati, ya, korban hutang gitu ya, dikejar-kejar penagih hutang. Kalau sekarang dikejar-kejar debt collector. Dia berkumpul bersama Daud. Lalu mereka merencanakan untuk meninggalkan tanah Israel. Nah, pada 1 Samuel 27 ayat 1 dikatakan, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini saya memberikan renungan untuk kita semua dengan tema jangan berpaling dari Tuhan. Dalam ayat ini tadi kita baca bahwa masalah yang datang bertubi-tubi memunculkan pikiran negatif. Daud dikejar-kejar masalah, hidupnya berada di ujung tanduk. Itu sebabnya dia mulai berpikiran negatif. Kalau begini-begini terus, aku pasti mati di tangan mertuaku. Kalau begini-begini terus, aku pasti binasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita juga berpikir begini. Karena kita mungkin sakit atau karena kita mengalami masalah-masalah yang lain, kita mulai berpikir ketika masalah itu tak kunjung berhenti. Bahkan ditambah satu masalah, datang masalah yang lain, kita mulai berpikir negatif. Kalau sakit-sakitan begini terus, aku pasti mati. Kalau usaha begini terus, aku pasti bangkrut. Kalau COVID nggak selesai-selesai, aku dan keluargaku pasti mati. Karena nggak punya apa-apa, nggak punya makanan, nggak punya duit. Ya, pikiran negatif datang ketika masalah tidak kunjung selesai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pikiran negatif seringkali muncul ketika ada masalah demi masalah yang tidak kunjung selesai. Ketika kita mengalami masalah, lalu kita berdoa, Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Kita undang pendeta besar, doain kita. Tidak juga selesai. Pendeta kecil, pendeta kurus, pendeta gemuk, semua sudah datang mendoakan. Tapi tidak ada perubahan. Lalu kita melihat tetangga kita. Dia pergi ke dukun, lalu dia disembur dengan segelas air. Sembuh. Coba. Kita mulai berpikir, wah, saya berkali-kali berdoa, berkali-kali didoakan, tak sembuh-sembuh. Tetanggaku loh, disembur air, langsung sembuh. Wah, mulai berpikir negatif, mungkin Tuhan tidak berkuasa, tetapi dukun lebih berkuasa. Kalau usaha begini-begini terus, bangkrut aku, nggak ada pembeli, sepi pembeli. Lalu mulai melihat tetangganya. Kok dia maju sekali? Apa rahasianya? Oh, rupanya dia pergi ke Gunung Kawi. Dia pergi ke sana lalu dapat satu bungkusan ditaruh di rumahnya. Usahanya berhasil. Kita mulai berpikir negatif. Mungkin Tuhan tidak berkuasa. Atau mungkin Tuhan kurang berkuasa dibanding dengan bungkusan tadi. Lalu kita mulai berpikir negatif. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai berpikir negatif, maka pikiran negatif menghasilkan
tindakan negatif. Pikiran negatif menghasilkan tindakan negatif. Dalam 1 Samuel 27 ayat yang kedua dikatakan, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Maok, raja kota Gat. Daud lupa kalau yang mengurapi dia sebagai raja itu, janji bahwa dia akan menjadi raja itu adalah dari Tuhan. Dia lupa kalau Tuhan bisa menolong dia. Itu sebabnya dia lebih memilih pergi dengan caranya sendiri. Karena pikiran negatifnya akhirnya dia melakukan tindakan yang negatif. Dia pergi mencari perlindungan kepada musuh. Ya, perlu diketahui bahwa bangsa Filistin waktu itu adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Dan Tuhan sudah berfirman untuk membinasakan mereka, supaya di kemudian hari mereka tidak menjadi duri dalam daging. Tetapi kali ini Daud pergi lari bersembunyi ke sana. Dia bersembunyi di kota Filistin. Dia bersembunyi kepada Akhis, supaya dia selamat dari Saul. Nah, pikiran negatif menghasilkan tindakan negatif. Dan perlu diketahui bahwa ketika tindakan negatif sudah diambil, maka akan menghasilkan hasil yang negatif. Daud mengalami kemunduran rohani. 16 bulan lamanya Daud tinggal di tanah Filistin. Dan ini hasilnya. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di ayat 9, ayat 10, ayat 11, di situ kita melihat bahwa perilaku Daud selama dia ada di Filistin sangat tidak terpuji. Tidak ada, kalau kita mencari dalam Mazmur-Mazmur Daud, kita tidak akan menemukan Daud menulis Mazmur, menulis syair ketika dia ada di tanah Filistin. Di Goa Adulam dia menulis syair. Di padang gurun Sin, dia di padang gurun tempat dia pelarian, dia juga menulis syair. Ketika sendiri dia menggembalakan domba, dia menulis syair. Dia membuat mazmur. Tapi pada masa 16 bulan itu tidak ada mazmur Daud. Daud menjadi orang yang sadis. Di ayat 9, ayat 11 dikatakan ketika dia mengunjungi satu kota, satu desa, dia menghancurkan desa itu, membunuh laki-laki dan perempuan dan anak-anak, tidak satu pun ditinggalkan. Lalu harta bendanya dijarah. Beda ketika Tuhan yang memerintah, tapi ini Daud sendiri, inisiatif sendiri. Lalu ketika dia kembali kepada Akhis, dia ditanya, kamu habis dari mana? Oh, saya habis perang sama Yehuda. Oh, saya habis perang sama suku Dan. Oh, saya habis perang dari suku Israel. Dia berbohong. Dia mahir dalam berbohong. Daud mengalami kemunduran 16 bulan lamanya. Nah, ketika kita mulai berpikir negatif, kita bertindak negatif, maka tindakan negatif tadi itu akan menghasilkan buah yang negatif. Kita akan jauh dari Tuhan. Mungkin kita akan menghasilkan uang yang banyak. Mungkin kita akan mengalami kesuksesan secara duniawi, tetapi kita mengalami kemunduran rohani. Bapak Ibu Saudara sudah melihat banyak contoh orang-orang yang meninggalkan Tuhan hanya demi jabatan. Orang-orang meninggalkan Tuhan demi ketenaran. Orang-orang meninggalkan Tuhan demi uang. Apa yang mereka alami kemudian? Mereka mengalami kemunduran rohani, mati rohani, bahkan mengalami banyak masalah. Amsal juga menulis bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati dengan pikiran negatif kita, karena itu akan menghasilkan tindakan yang negatif. Ketika masalah pandemi ini tidak juga berakhir, resesi ekonomi, keuangan kita menipis, bisnis kita nggak jalan, usaha kita nggak jalan, semuanya serba susah, kita berpikir negatif, lalu kita mulai melakukan tindakan-tindakan negatif. Kita tidak mempercayai Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita mundur dari Tuhan, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah baca Alkitab lagi, nggak mau pergi ibadah, nggak usah ibadah-ibadahan, toh tidak menyelesaikan masalah. Tidak usah doa-doaan, toh masalah saya tetap ada.
toh pandemi nggak selesai juga. Nah, itu pikiran negatif yang mulai mencurigai Tuhan sehingga kita melakukan tindakan yang negatif. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8 menunjukkan semua yang dihasilkan oleh Daud selama dia ada di tanah Filistin itu sia-sia, itu akan hilang. Oke, saya bacakan dulu dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Oke. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak-anaknya laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Akibat keputusan yang salah, semua perolehan Daud lenyap dalam sekejap. Bahkan di saat-saat dia mengalami penderitaan, dia mengalami rasa terjepit, mungkin depresi, pasukannya bahkan hendak melempari dia dengan batu. Pasukan yang sudah bersama-sama dia selama pelariannya dia, saat itu justru pengen melempari Daud. Mungkin mereka berpikir, Daud, kau menyebabkan kami menderita di tempat ini. Daud, kami justru kehilangan keluarga di sini. Daud sangat terjepit. Ketika kita berpikir negatif, kita bertindak negatif, maka hasilnya juga akan tidak baik. Saya sudah melihat teman-teman yang dulu setia melayani Tuhan, tetapi menjadi kecewa, lalu dia meninggalkan Tuhan. Hidupnya tidak lebih baik. Bahkan hidupnya mengalami kemunduran, sakit, mengalami banyak penderitaan. Jadi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita tidak berpaling dari Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, persoalan, penderitaan, sakit penyakit yang tidak kunjung selesai, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kuatkan hidupmu, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang anak muda yang datang kepada Tuhan dan dia ingin menjadi kuat. Lalu Tuhan memberikan sebuah batu besar di depan rumahnya dan Tuhan berkata, dorong batu itu. Setiap hari dia mendorong batu itu. Mendorong karena batu itu terlalu besar, dia tidak bisa menggerakkan sedikit saja batu itu. Tapi dia tidak menyerah. Karena dia sudah berjanji kepada Tuhan, dia mau lakukan apapun untuk Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan dorong batu itu, dia dorong, berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian Tuhan datang kepada dia dan bertanya, apa yang terjadi? Anak muda ini menangis, Tuhan, aku ini memang orang tidak berguna. Aku tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk memindahkan batu itu. Lalu Tuhan berkata, aku tidak menyuruhmu memindahkan batu itu. Aku menyuruhmu apa? Mendorong batu itu. Ya, tapi tidak bergerak sama sekali Tuhan batunya. Ya, tapi coba lihat badanmu sekarang. Otot-ototmu besar.
Kamu sekarang menjadi kuat dan perkasa. Lalu Tuhan berkata, aku tidak menyuruhmu memindahkan batu. Aku hanya menyuruhmu mendorongnya. Aku hanya melatihmu supaya kamu kuat. Tuhan mungkin mengizinkan masalah kita alami. Tetapi justru masalah itu membuat kita makin kuat. Masalah yang kita hadapi itu membuat kita memiliki daya juang yang kuat. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Hanya karena masalah sedikit tinggalin Tuhan. Hanya masalah sedikit gak mau ingat Tuhan lagi. Hanya masalah sedikit berpaling dari Tuhan. Ketika Daud mengambil keputusan yang salah, dia mengalami akibat yang tidak baik. Tetapi bersyukur Daud berbalik kepada Tuhan. Dalam ayat 6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Tuhan. 16 bulan lamanya dia tidak pernah memanggil nama Tuhan. Tapi ketika dia terdesak, dia berbalik kepada Tuhan. Tidak perlu malu. Ketika kita sedang mengalami masalah, kita tinggalin Tuhan, tapi Tuhan ingatkan, baliklah kepadaku. Tuhan mau terima kita. Tuhan tidak akan menolak kita. Daud berbalik kepada Tuhan, dia menguatkan imannya. Nah, memang untuk mengatasi pikiran negatif dan tindakan negatif tadi, hanya satu lawannya, yaitu kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita berbalik memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, karena kita percaya apapun yang Tuhan lakukan itu pasti yang terbaik. Dalam Roma dikatakan segala sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Segala perkara Tuhan izinkan untuk mendidik kita, untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk iman kita supaya makin kuat. Ketika Tuhan melihat daya juang kita, untuk menghilangkan masalah itu buat Tuhan seperti membalik telapak tangan. Begitu mudahnya. Ketika tujuan Tuhan atas hidup kita sudah selesai, maka tidak terlalu sulit untuk Tuhan untuk menghilangkan masalah yang sedang kita hadapi. Yang pasti tujuan Tuhan sudah selesai dari masalah yang diberikan kepada kita, yang diizinkan terjadi atas hidup kita. Ketika semua jalan nampak tertutup, pandanglah ke atas, karena masih ada jalan di atas. Artinya ketika kita menemui jalan buntu, maka mari kita datang kepada Tuhan. Kita memandang ke atas dan kita menengadahkan wajah kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, jadi ketika kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, jangan tinggalkan Tuhan. Justru kita harus pegang Tuhan erat-erat. Justru kita harus datang kepada Tuhan. Milikilah iman sejati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel 3 ayat 15-18 dikatakan, jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Milikilah iman, sekalipun Tuhan mungkin tidak menolong saya akan tetap mempercayai Tuhan. Itu baru iman yang sejati. Sehingga ketika di akhir hidup kita bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari, jangan pernah berpaling dari Tuhan, tetapi perkuat iman kita. Di masa-masa pandemi, di masa-masa yang penuh tantangan, di masa-masa krisis, kuatkan iman kita. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Buat orang Kristen, buat anak Tuhan yang setia itu, saya selalu berkata, akan happy ending. Tapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan sad ending, atau akhirnya menyedihkan. Tapi anak Tuhan, happy ending, sudah pasti, percaya saja.
tinggal tunggu tanggal mainnya, ya. Nah, saya akan mengakhiri dengan sebuah kisah dari Tommy Dorsey. Dia disebut sebagai the father of gospel songs. Dia banyak menulis lagu pada masa kegerakan yang dilakukan oleh gereja baptis pada waktu itu, termasuk Billy Graham. Mereka bikin KKR di mana-mana. Waktu itu selesai Perang Dunia Kedua, orang membutuhkan semangat, orang membutuhkan dukungan moral, dukungan spiritual. Maka KKR di mana-mana dibuat. Dan Tommy Dorsey ini keturunan kulit hitam, dia menulis banyak lagu yang terkenal dan dinyanyikan di mana-mana. Setiap ada KKR dinyanyikan di sana. Suatu kali ketika dia akan menghadiri sebuah KKR, dia diundang di sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dia mau pergi, tapi dia melihat istrinya sakit. Tapi istrinya berkata, pergilah. Lalu dia pergi, tapi belum lama dari rumahnya dia kembali karena catatan lagunya tertinggal. Dia kembali dan dia melihat istrinya begitu pucat wajahnya, sedang tertidur. Dia nggak tega antara pergi atau tidak. Tapi dia ingat di sana banyak ribuan orang sedang membutuhkan lagu-lagunya dia untuk menguatkan iman mereka. Lalu dia pun pergi. Dia pergi di sana dan banyak orang-orang dipulihkan. Semuanya bersuka cita dengan menyanyikan lagu-lagunya dia. Mereka mendapatkan penghiburan. Tapi di masa orang-orang sedang bersuka cita itu, Tommy Dorsey mendapat telegram, istrimu sudah meninggal. Sudah bisa bayangkan apa yang sedang dialami si Tommy Dorsey. Ketika orang bersuka cita mendapat lawatan Tuhan, di sudut panggung Tommy menangis. Why? Mengapa aku melayani tapi istriku meninggal? Dia mengalami down, saudara. Dia mengalami drop. Dia sedih. Kemudian dia mengurung diri. Selama 3 bulan dia tidak menciptakan lagu. Dia mengurung diri, dia tidak mau keluar. Lalu ada seorang profesor bidang musik yang teman dia, ya, termasuk temannya dia, mengajak dia pergi setelah 3 bulan itu. Dia nggak nasihatin apa-apa. Dia cuma ajak si Tommy di sebuah aula yang ada grand piano. Itu piano yang dulu dia suka mainkan, dan dia sudah lama tidak main piano. Lalu profesor ini bilang, mainkan pianonya. Ketika dia memainkan piano itu, lalu tercipta sebuah lagu. Lagunya begini. When my way grows dear, precious Lord, lead journey. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall, take my hand, precious Lord, lead me home. Dia menangis memainkan piano itu. Dia mendapatkan syair ini. Ya, dia merasa putus asa, dia pengen pulang ke surga. Tapi saat itu dia minta tangan Tuhan memegang dia. Dia menciptakan bait berikutnya. Precious Lord, take my hand, lead me on, lead me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Ya. Kira-kira dia merasa dirinya lelah, lemah, rusak, nggak sanggup lagi berdiri.
dia minta Tuhan memegang tangannya. Ketika engkau sedang mengalami kelemahan, jangan tinggalkan Tuhan. Tapi angkat tanganmu dan berkata, Tuhan pegang tanganku, pimpin jalanku Tuhan sampai aku pulang ke rumah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Mungkin saat itu Tuhan sudah ada di dekatmu dan siap menolong. Jangan tinggalin dia. Tetap kuat, tetap bertahan, sampai kebahagiaan kekal engkau dapati. Sampai Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Dan engkau dijemput pulang ke rumah Bapa. Jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami kelemahan. Mungkin ada yang sedang mulai tawar hati dan mulai berkata, Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, ternyata Tuhan tidak menolong aku. Hari ini, mari kuatkan hati. Kuatkan lutut yang lemah, lutut yang goyah, sumbu yang pudar, nyalakan kembali. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan, memberi kita semangat di masa-masa yang berat ini, dan kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, memberi kami kekuatan di masa-masa yang berat ini. Kami tidak mau berpaling, kami tidak mau meninggalkan Tuhan, tapi kami mau peluk Tuhan semakin erat ketika masalah datang bertubi-tubi. Kami mau lebih erat lagi memeluk Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, supaya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, membuat kami semakin kuat menghadapi masa-masa yang berat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.